Kabar gembira datang dari istana bagi para petani, nelayan, perikanan, dan pelaku UMKM yang bergerak di bidang mode, kuliner, dan industri kreatif. Utang mereka dalam bentuk kredit macet yang telah berlangsung sejak 10 tahun lalu di bank-bank milik pemerintah atau himbara diputihkan atau dinyatakan lunas oleh pemerintah. Prabowo menyatakan kebijakan ini diambil setelah mendapat masukan banyak pihak terkait utang yang berpotensi merugikan dan membuat stagnan ekonomi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga yang terkait. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dengan ditekennya peraturan pemerintah ini, maka utang sekitar 1 juta pelaku usaha, baik di pertanian, perikanan, dan UMKM lainnya, dinyatakan lunas. Menteri UKM, Maman Abdurrahman, mengatakan, utang yang diputihkan adalah kredit macet maksimal 500 juta untuk jenis badan usaha, dan untuk perorangan maksimal sebesar 300 juta. Utang-utang itu minimal telah berlangsung selama 10 tahun. Kebijakan populis ini tentu sangat menggembirakan, paling tidak menunjukkan keberpihakan pemerintahan Prabowo bagi kelanjutan usaha dan ekonomi para petani, nelayan, serta pelaku UKM yang memiliki modal kecil. Kebijakan ini juga mempunyai dampak besar terutama bagi perekonomian rakyat kecil. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat kembali mendapat kepercayaan bank untuk memodali usahanya, sehingga penyerapan tenaga kerja dan bergeraknya lagi roda perekonomian di kalangan pemodal kecil. Namun begitu, ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Antara lain, jika penghapusan utang ini tidak diikuti oleh kehati-hatian, maka dapat menimbulkan moral hazard yang besar, yakni petani dan nelayan serta pelaku UMKM akan terus-menerus tergantung kepada pemerintah dalam penghapusan utangnya. Selain itu juga terbuka celah jika terjadi kesalahan data, di mana yang mendapatkan keuntungan justru mereka yang tidak masuk dalam kategori yang dihapus hutangnya. Apalagi jika penentuan data disusupi oleh kepentingan golongan atau politik tertentu. Artinya, penghapusan hutang ini memerlukan strategi pendukung bagi para pelaku usaha kecil, sehingga mereka tidak terjebak dengan pola lama, yakni kembali terjerat kredit macet. Tentu ini menjadi tantangan selanjutnya bagi pemerintah, agar niat baik dan manfaat penghapusan utang tidak malah berbalik menjadi masalah yang timbul dalam jangka waktu panjang. Karena bagaimanapun juga, kebijakan ini di sisi lain terasa tidak mengedukasi, namun seperti kebijakan sementara yang tidak menuntaskan akar permasalahannya, hanya memberi ikan, bukan memberi kail. Men of our time.